Halo, apa kabar semuanya? Kali ini saya akan mereview film yang bergenre misteri. Sebuah film yang menceritakan seorang detektif ternama yang harus memecahkan sebuah kasus pembunuhan yang dimana jantung korbannya diambil untuk sebuah ritual sesat untuk mencapai kehidupan abadi. Mampukah sang detektif mengungkap siapa pelaku di balik pembunuhan tersebut? Mari kita simak alur cerita filmnya. Dan inilah Mata Biru Pucat. Pagi itu, Landor kedatangan seorang tamu, yang bernama Kapten Hitchcock, yang menyampaikan sebuah pesan dari Kolonel Thayer, bahwa Landor diminta untuk segera menghadapnya. Namun Landor yang sepertinya tidak tertarik dengan undangan tersebut, mengatakan kepada Kapten Hitchcock, bagaimana kalau dirinya tidak datang. Lalu Kapten Hitchcock pun mengatakan, itu terserah kepadamu, kau hanya seorang warga sipil. Landor yang mengerti maksud dari perkataan Kapten Hitchcock, akhirnya memutuskan untuk ikut bersama sang kapten, untuk bertemu dengan Kolonel Thayer. It will be your own concern, you're a private citizen. Breaking up the dreaded shirt tails gang. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya Landor pun tiba di sebuah sekolah akademi militer, tempat di mana Kolonel Thayer berada. Kapten Hitchcock pun langsung mengajak Landor, bertemu dengan Kolonel Thayer. Sang kolonel yang sudah menunggu kedatangan Landor, langsung menyambut Landor dengan baik dan menjelaskan maksud dan tujuannya meminta Landor datang kepadanya. Karena tidak ingin bertele-tele, sang kolonel meminta agar Landor mengungkap sebuah kasus bunuh diri, seorang kadet tahun kedua, yang mana jantungnya telah hilang dicuri saat berada di bangsal rumah sakit. Fry hanged himself. Fry's body was violated last night. Sure, the Academy has its share of pranksters. Setelah mendengar cerita dari Kapten Hitchcock dan Kolonel Thayer, Landor pun segera melihat kondisi dari jasad kadet yang bernama Leroy Frey, lalu di sana Landor bertemu dengan Dr. Marquis yang menangani jasad Frey. Dari analisa sang dokter, dari kondisi jasadnya, pelaku pencurian jantung Frey adalah seorang laki-laki. Karena membutuhkan kekuatan yang cukup besar untuk membelah dada manusia. No woman as I've ever had the pleasure of meeting wouldn't have to be a doctor or surgeon. Dengan adanya kasus ini, ada beberapa senator di Washington ingin melihat mereka gagal dan menutup akademi militer. Dalam posisi yang sulit, Kolonel Thayer menggantungkan harapannya kepada Landor untuk mengembalikan kehormatan akademi. You find us in a very delicate position. The Academy. And save it, I'll try. Melihat dari kondisi TKP dan keterangan saksi mata, yang mengatakan kalau dirinya menemukan mayat Frey sudah dalam keadaan tewas. Namun ada hal yang aneh, karena jasad Frey tergantung dalam posisi seperti orang yang sedang duduk di kursi, dengan kaki yang menyentuh tanah. What else about? No, sir. What took you off course then? Well, sir, on my way I heard something. Alina. Landor yang curiga kalau ini bukan sebuah kasus bunuh diri, kembali ke rumah sakit tempat di mana jasad Frey disimpan, dan benar saja, setelah memeriksa secara seksama, Landor menemukan sebuah luka bekas kekerasan di bagian belakang kepala dan sebuah sobekan kertas, yang ada pada genggaman tangan Frey, membuktikan kalau dia tewas bukan karena gantung diri, melainkan tewas karena dibunuh. Is this what you're telling us, Mr. Landor? Landor yang kembali ke TKP untuk mencari bukti lainnya, dikejutkan dengan kemunculan seorang kadet muda bernama Edgar Poe, yang entah apa tujuannya tiba-tiba memberikan suatu kesimpulan pribadinya jika pembunuh mendiang Frey adalah seorang penyair. Oh, pardon. Divulge some of the conclusions which I have reached. Is a poet. Di waktu yang berbeda, Landor pun terus menggali informasi dari saksi lainnya yang pada waktu itu berjaga di malam saat di mana jantung Frey dicuri. Dari keterangan saksi, kalau malam itu dirinya didatangi seorang perwira yang mengaku akan menggantikan tugasnya berjaga, namun karena malam itu kondisinya gelap, dirinya tidak bisa melihat wajah perwira tersebut, hanya saja dia sempat melihat satu keanehan, bahwa mantel perwira tersebut tidak memiliki strip di sebelah bahunya. Private. Who relieved you? I can't tell you. He said, thank you, Private. Is that anyone? God, you better not.
Malamnya Landor memutuskan untuk mendatangi sebuah bar, dengan tujuan untuk melupakan sejenak pekerjaannya yang membuat saraf di kepalanya menjadi kejang, namun siapa sangka dirinya kembali bertemu dengan Po. Kadet muda yang memiliki keunikan dalam bicara maupun pemikiran. Good evening, recital. No, I will be missed. Have a seat, thank you. The gloom. Dari keunikan yang dimiliki oleh Edgar Poe, membuat Landor semakin tertarik dengan cara berpikir dan kepribadiannya, hingga membuat Landor ingin mendengarkan analisa Poe atas kasus tewasnya Leroy Frey. Hingga di akhir obrolan mereka, Poe menyarankan agar Landor kembali memeriksa kedua saksi yang pernah menjadi teman sekamar Frey sebelum akhirnya mereka bertengkar. For such labor, Prometheus, Leroy Frey's roommate. Keesokan paginya, Landor kembali memanggil kedua saksi yang dimaksud oleh Poe, namun dari hasil interogasi dan keterangan kedua saksi tersebut, tidak banyak informasi yang bisa Landor dapat. Malah Kapten Hitchcock mendapatkan sebuah informasi bahwa telah ditemukannya 2 ekor anak sapi tewas dengan dada yang terbelah di lingkungan akademi. Mr. Almighty. We don't know that this is the same man. Landor yang menyadari kalau kasus ini semakin rumit dan tidak mungkin dirinya bisa bekerja hanya seorang diri, lalu meminta secara rahasia kepada Poe untuk bekerja kepadanya, tanpa bayaran, tanpa ada orang yang mengetahui. Setelah Poe setuju dengan tawaran tersebut, Landor pun memberikan sebuah tugas kepadanya untuk memecahkan misteri sobekan kertas yang Landor temukan pada jasad mendiang Frey. As precisely as you can. Done with it. If they do find out. Singkat cerita, malam pun tiba. Landor yang sedang berada di pondoknya, sambil membayangkan seorang gadis muda yang entah itu siapa, harus terhenti saat Poe datang mengetuk pintu lalu memberitahukan kalau dirinya telah berhasil memecahkan misteri dari kertas tersebut, yang ternyata adalah sebuah undangan bertemu dari si pelaku, yang kemungkinan besar itu adalah seorang wanita. The third line, which we know for a fact is complete. Not in question. As the rest of the message was petition of sorts, or might we more it's not a cadet. Meski Landor telah mengetahui terlebih dahulu isi surat tersebut, tidak mengurangi rasa kagumnya kepada Poe, yang mampu memecahkan misteri isi dari sobekan surat tersebut berkat kepandaian dan ketajamannya dalam menganalisa sebuah kasus misteri. Why do you believe that this poem or young woman Did Nelia? Di sisi lain, Landor yang masih berpikir keras apa motif si pelaku, lalu teringat ucapan Dr. Marquis, kalau pelaku mungkin membawa jantung Frey menggunakan wadah yang telah diisi es. Landor yang sepertinya sudah mengetahui kemana jantung itu dibawa, lalu meninggalkan sebuah pesan kepada Edgar Poe, agar menemuinya di sebuah gudang es, yang berada tak jauh dari akademi. Benar saja, insting detektif Landor yang bukan kaleng-kaleng, berhasil menemukan sesuatu di ruang bawah tanah di gudang es tersebut. Di sini Landor menemukan sebuah lambang yang biasa digunakan oleh sekte sesat saat mengadakan upacara persembahan. were you followed? Followed? Well, our own You profession. mentioned the taking of Fry's heart drew you to the Bible. Sword. Blood and candles placed. Dengan hasil penemuan tersebut, Landor segera menemui kawan lamanya yang bernama Profesor Pepe. Betul saja dugaan Landor, kalau hilangnya jantung Leroy Frey ada kaitannya dengan sebuah persembahan pemujaan setan. Dari hasil penemuan lambang satanis, lalu diperkuat oleh keterangan Profesor Pepe, bahwa upacara tersebut adalah demi untuk mendapatkan sebuah kehidupan yang abadi. Namun orang itu harus melakukan persembahan dengan jantung orang yang telah mati digantung. Pierre de Lancre, redoubtable witch that he left behind 2 or 3 other volumes on the Basque witches and left behind immortality. Of hanged men. Landor yang curiga kalau pelaku adalah orang dalam, lalu meminta Edgar Poe untuk menyelidikinya dari dalam akademi. Dari sini Edgar Poe mendapatkan sebuah nama yang patut dicurigai, yaitu Artemus, putra dari Dr. Marquis. Don't need a face to go with it. Setelah dirasa cukup mendapat informasi, Edgar Poe mendatangi kediaman Landor, namun di sini Poe akhirnya mengetahui kalau Landor adalah orang yang kesepian sama seperti dirinya.
karena terlihat kesedihan di wajahnya, saat Landor menceritakan kalau putrinya Matilda telah pergi bersama seseorang dan takkan pernah kembali. Edgar Poe pun mengakhiri obrolan mereka dan kembali menyampaikan informasi yang telah dia dapat dari hasil penyelidikannya di dalam akademi. Not likely. It's whatever's good in me, in person. He didn't say any more, Mr. Landor. Singkat cerita, Edgar Poe, yang berhasil mendekati Artemus akhirnya berhasil menjadi bagian dari kelompok mereka, namun salah satu anggota yang bernama Randy Ballinger, tampak tidak menyukai kehadiran Poe dalam kelompoknya. Easy, Ballinger. I've gone to great trouble to I could do to gain attention was to Oh, come now, Randy. You were closer to Fry. Di sisi lain, Landor yang nampak merasa sangat kehilangan putri semata wayangnya, hingga membuat dirinya berhalusinasi kalau putrinya itu telah kembali. Keesokan harinya, Landor yang sedang menghadiri sebuah pemakaman, didatangi seorang wanita, yang ternyata itu adalah ibu dari Leroy Frey, lalu beliau pun memberikan sebuah buku harian milik mendiang anaknya itu, kepada Landor dengan harapan buku itu mungkin saja bisa membantu penyelidikan agar identitas si pelaku bisa cepat terungkap. Namun Landor merasa heran, karena dirinya tidak menemukan buku harian tersebut di barang pribadi milik Leroy Frey. Lalu si ibu menjelaskan kalau dirinya mendapatkan buku harian tersebut dari teman mendiang putranya yang bernama Randy Ballinger, yang mengaku telah mengambil buku itu dari barang pribadi putranya sesaat setelah putranya ditemukan tewas. Diary with you in Kentucky. Seeing how the army is depending on you. Diary being found with his personal effects. Sementara itu, Poe yang sedang berada di kediaman keluarga Markis, nampak menyukai seorang gadis sejak pada pandangan pertama, yang bernama Lea, adik dari Artemus. Dengan pengetahuan dan kecerdasannya, Poe mampu menarik hati Lea dan mereka pun membuat janji bertemu di sebuah pemakaman. Français, Monsieur Paul. That's preferable. The cemetery. Sedangkan Landor, yang baru saja mendapatkan buku harian milik mendiang Leroy Frey, berhasil mengungkap rahasia di balik buku yang hanya berisikan sebuah kode angka, yang sepertinya itu sangat penting bagi penyelidikan kasus di balik kematian Leroy Frey. It's not so bare now. Sedangkan Poe, yang sedang dimabuk asmara akhirnya bertemu dengan Lea, di tempat yang telah mereka sepakati. Namun Poe, sempat panik saat melihat Lea, tiba-tiba jatuh dan kejang-kejang yang ternyata Lea mengidap suatu penyakit, yang biasa kita sebut ayan, atau bahasa medisnya epilepsi, sebuah penyakit yang hingga saat ini masih belum bisa disembuhkan secara total. Singkat cerita, malam pun tiba. Edgar Poe yang akan pergi ke suatu tempat, tiba-tiba, diserang oleh seseorang yang ternyata itu adalah Randy Ballinger, yang telah terbakar api cemburu karena melihat kedekatan Poe dengan Lea. Dari cara Randy menyerang, sepertinya memang ingin membunuh, namun Landor datang tepat pada waktunya hingga Poe selamat dari kematian. On another fucking place! Ballinger! Are you? Will be! Cut! Ugly fuck. Setelah tragedi penyerangan itu, keesokan paginya Landor mendapatkan kabar bahwa Randy Ballinger dinyatakan telah menghilang. Setelah sekian lama mencari hingga ke dalam hutan, akhirnya mereka pun berhasil menemukan Ballinger dalam keadaan yang sangat mengenaskan, dengan kondisi tubuh tergantung dan jantung yang telah menghilang. Dengan ditemukannya Ballinger dalam keadaan tak bernyawa, dan kondisi tubuh yang sangat mengenaskan, membuat Kolonel Thayer dan Kapten Hitchcock meluapkan kemarahannya kepada Landor. Karena Kolonel Thayer menganggap kalau kasus pembunuhan ini tidak mengalami kemajuan, dan beliau pun mempertanyakan kesetiaan Landor karena tidak menjadikan Edgar Poe sebagai tersangka. Karena dari kesemua korban pernah bertengkar dengan Poe. Dari alasan itulah, menurut Kolonel Thayer, hanya Edgar Poe satu-satunya orang yang paling kuat memiliki motif untuk membunuh. Ballinger declaring There's no sign of any link
between Poe. Hardly leave their barracks or sleep, and if they can't sleep, Few are so persuaded. all we have is mo. Setelah mendengar perkataan Kolonel Thayer, Landor yang merasa dibohongi oleh Edgar Poe yang pernah mengatakan kalau dirinya sama sekali tidak mengenal Leroy Frey. Namun Poe, yang menyadari kesalahannya, hanya bisa meminta maaf. Lalu di sini Landor mengatakan kepada Poe kalau kali ini dirinya masih bisa menyelamatkannya, namun tidak lain kali jika Poe berani membohonginya lagi. Did you have words with Leroy Frey? Me during my brief tenure here. If you ever Dolph Ballinger. Malamnya, Landor bersama Poe menghadiri undangan makan malam di kediaman Dr. Markis. Lalu dari sinilah mulai ditemukannya titik terang pada kasus ini, saat Landor berhasil menemukan sebuah mantel perwira di rumah Dr. Markis yang tidak memiliki strip di bahu sebelah kirinya. Namun tak lama Kapten Hitchcock datang dan mengabarkan kalau salah satu kadet yang bernama Julius Lockborough telah menghilang dari akademi. Dengan kembali hilangnya seorang kadet, membuat kapten dan kolonel semakin gusar, namun hasil penyelidikan Landor bahwa Lockborough bukan menghilang, melainkan sengaja melarikan diri dari akademi. Karena ditandai semua barang pribadinya yang juga ikut menghilang. He's run off. Scope. If he's involved, how can we possibly do it? To the president, we have our man. Lalu Landor pun kembali menemui Profesor Pepe, untuk memastikan siapa orang yang ada di lukisan yang dia lihat saat berada di rumah Dr. Markis, dan benar saja dugaan Landor kalau orang yang berada di lukisan tersebut adalah seorang pendeta yang telah banyak membunuh penyihir, namun hidupnya menjadi berakhir tragis saat dia memutuskan untuk menjadi pemuja setan, hanya karena ingin meraih kehidupan yang abadi. You mentioned a witch hunter and a worshiper. Landor yang mempunyai keyakinan, serta didukung oleh bukti yang kuat, kalau keluarga Markis terlibat dalam skandal pembunuhan, serta pencurian jantung korbannya. Meski Landor sudah menunjukkan semua bukti, namun Dr. Markis tetap menampik semua yang dituduhkan Landor kepada keluarganya. Dengan keadaan terpaksa, akhirnya Dr. Markis memberitahukan keberadaan kedua anaknya, yang sedang melakukan ritual persembahan di gudang es dekat akademi. With the devil is not a past Clerks. Incredibly. anything for my Leah. So how could I then object? Innocent lives. Where is your family? Sementara itu, Edgar Poe, yang ternyata akan dijadikan korban persembahan oleh Leah dan Artemus, sudah nampak terbaring tak berdaya. Untuk yang kedua kalinya, Landor datang tepat waktu, dan kembali berhasil menyelamatkan nyawa Poe. Namun naas, Leah dan Artemus harus tewas tertimpa reruntuhan kayu dari gudang es yang terbakar. Enough! Don't listen, he's bluffing! Continue! Leah! It was mine! I did it! Setelah tragedi di gudang es tersebut, maka berakhirlah kasus ini. Edgar Poe pun selamat dan hanya membutuhkan sedikit perawatan untuk memulihkan staminanya kembali. Sedangkan Dr. Markis karena rasa bersalahnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Kolonel Thayer pun sangat berterima kasih kepada Landor, meski dirinya harus meminta maaf karena sempat meragukan kualitasnya sebagai detektif. Dengan berakhirnya kasus ini, Landor pun kembali ke kehidupan normalnya dengan kembali ke pondoknya yang berada di desa terpencil di tengah hutan. I suppose, shame on me. I hope that won't displease you. At the very least. No, Colonel. Di akhir film, Edgar yang sudah pulih terlihat mendatangi pondok tempat di mana Landor tinggal, lalu disinilah terungkap hal yang mengejutkan yang saya sendiri pun tidak menyadarinya. Di mana Poe, yang memiliki bakat sebagai seorang detektif, berhasil mengungkap siapa pembunuh dari kedua kadet tersebut, yang ternyata si pelaku sesungguhnya adalah Augustus Landor sendiri.
Di sini Pu mengungkap motif Landor membunuh kedua kadet tersebut hanya karena rasa ingin membalas dendam, yang dimana putri Landor menjadi korban perkosaan dari ketiga orang kadet, Leroy Frey, Randy Ballinger, sedangkan Julius Lockborough, berhasil selamat karena telah melarikan diri dari akademi. A note found in Leroy Frey. By the shape of your characters. As luck would have it, I ran into Laudebar. Landor yang sudah tidak bisa mengelak lagi, mengatakan kepada Po, setelah tragedi pemerkosaan yang dilakukan ketiga kadet, putrinya menjadi depresi dan memilih mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Setelah mendengar semua cerita Landor, Po menyadari dan dapat merasakan semua penderitaan yang dialaminya selama ini. Meski Po juga sangat terluka melihat wanita yang dia cintai harus tewas di hadapannya, namun Po lebih memilih untuk membakar semua bukti yang bisa menyeret Landor ke tiang gantungan. Melihat kebaikan dan ketulusan hati Po, yang sejak awal sudah Landor sadari, membuat Landor begitu menyesali apa yang menimpa putrinya, karena Landor selalu berharap jika saja di malam tragedi itu, putrinya bertemu dengan Po, mungkin saja dia masih hidup. Mendengar hal itu Edgar Poe hanya bisa menangis dan diam 1000 kata, lalu pergi meninggalkan Landor. Dengan perpisahan itu sudah pasti akan menambah kesedihan Landor yang sudah menganggap Edgar Poe sebagai putranya sendiri, dan begitu juga Poe, yang sudah menganggap Landor seperti guru, dan juga ayah baginya. I often wish that my Maddie... I sure treasure. Goodbye, Lando. Dan, film pun tamat. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya.